Perancangan baut. Baut adalah alat sambung dengan batang bulat dan berulir. Salah satu ujungnya dibentuk kepala baut, umumnya berbentuk kepala segi 6, dan ujung lainnya dipasang mur atau pengunci. Jenis-jenis baut diantaranya skrup, baut tanam, baut kepala bulat, dan lain-lain. Bagian-bagian baut pada gambar yaitu D0 yaitu diameter mayor, DI diameter minor, DP diameter pitch. Analisis gaya. Gaya yang bekerja pada tiap baut adalah gaya geser yang besarnya diperoleh dari persamaan, yaitu F sama dengan M0 per N1 dikali R1. Gaya yang bekerja pada baut ini ada dua, yaitu gaya gesek akibat momen puntir dan gaya tarik akibat tarikan pegas, dimana besarnya gaya gesek akibat momen puntir yaitu Fg2 sama dengan MP per N2 dikali R2, dan gaya tarik akibat tarikan pegas yaitu Ft2 sama dengan Fp per N2, dimana Fg2 yaitu gaya gesek yang bekerja pada tiap baut, Ft2 gaya tarik yang bekerja pada tiap baut, MP momen puntir yang diteruskan dari poros, N1 jumlah baut, dan R1 jarak sumbu baut ke sumbu poros. Analisa tegangan. Pada baut terjadi tegangan geser yang besarnya dapat ditentukan dari persamaan tau 1 sama dengan F1 per P dikali D12, dimana tau 1 yaitu tegangan geser yang bekerja, F yaitu gaya yang bekerja, dan D diameter baut. Perhitungan. Perencanaan baut dengan DS sama dengan 17 mm pada tabel 2.3 diambil diameter poros yang mendekati adalah 20 mm, maka dapat diketahui A sama dengan 112 mm, B sama dengan 75 mm, C 45 mm, F 18 mm, H 31,5 mm, K 4, N 4 buah, D 10 mm, L 40 mm. Maka dapat diperoleh yang pertama A nilai efektif yaitu sebesar 2 buah, B tegangan geser baut melalui persamaan tau B sama dengan N dikali T per N D kuadrat dikali S dikali B, diperoleh nilai tegangan geser sebesar 0,1279 kg per mm kuadrat. Bahan baut yang digunakan adalah S20C strip D dengan tau adalah 50 kg per mm kuadrat dengan safety factor sama dengan 6 dan K sama dengan 3, maka tau BA diperoleh nilai sebesar 2,78 kg per mm kuadrat, sehingga rancangan baik atau aman digunakan karena tegangan geser lebih kecil dari tegangan geser izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi itu mengenai perencanaan bantalan. Yang pertama adalah pemilihan bantalan. Ya, bantalan yang digunakan adalah berbahan dari perunggu dengan harga PA yaitu 0,7 sampai dengan 2 kg per mm persegi. Kemudian PV yaitu adalah 0,2 kg per meter persegi sekon. Ya, yang kedua adalah panjang bantalan.
dengan harga W yaitu adalah 12,75 kg dari data spesifikasi motor. Ya, didapat panjang bantalan itu adalah sepanjang 28,37 mm. Kemudian adalah tekanan permukaan, yaitu didapat dengan nilai 0,02 kg per mm persegi. Ya, kemudian adalah kecepatan keliling dari bantalan, yaitu adalah sebesar 12,6 mm per sekon persegi. Kemudian dengan harga PV-nya itu adalah 0,2 kg meter per milimeter persegi. Kemudian adalah tekanan P, ya, tekanannya itu adalah 0,02 yang dapat diterima oleh perunggu. Kemudian PV-nya adalah 0,2, ya, didapat dengan selanjutnya didapat harga kerja gesekan yaitu sebesar 3,86 kg meter per sekon. Ya, daya yang dapat diserap oleh bantalan adalah sebesar 0,037 kW. Ya, saja adalah analisis gaya dari bantalan tersebut. Ya. WN atau berat nafnya adalah dicari menggunakan rumus PN. PN adalah massa jenis dari bahan naf, yaitu sebesar 7,8 kali 10 pangkat 6 kg per milimeter kubik. Kemudian VN yaitu adalah volume naf, didapat VN-nya volume nafnya sebesar 10,2 kali 10 pangkat 3 mm kubik, dan didapat nilai WN-nya yaitu sebesar 0,08 kg. Kemudian mencari plat gesek, dan didapat berat plat gesek itu sebesar 1 kali 10 pangkat minus 3 kg. Kemudian adalah mencari berat porosnya dari rumus PP. P adalah massa jenis bahan poros, kemudian VP adalah volume porosnya yaitu 12,7 kali 10 pangkat minus 3, dan didapat nilai berat poros sebesar 9,1 kali 10 pangkat minus 11 kg. Selanjutnya adalah keseimbangan statik. Keseimbangan statik yaitu dengan cara sigma MA sama dengan 0, didapat nilai RB nya sebesar 0,027 kg. Kemudian dengan mencari sigma FY sama dengan 0, didapat nilai RA sebesar 2,96 kg. Nah, dari kedua gaya tersebut, di direksi RA dan RB diambil harga terbesar sebagai resultan gaya radial FR, yang didapat nilai sebesar gaya reaksi di A yaitu adalah 2,96 kg. Kemudian resultan gaya aksialnya adalah FA sama dengan 0. Ya, selanjutnya adalah penentuan beban ekuivalen dan dinamik. Ya, beban ekuivalen dapat dari rumus P0 kali X0 kali FR. Ya, X0 adalah faktor radial bantalan bola radial beralur dalam barisan tunggal besarnya dan 0,6. FR-nya itu sebesar 2,96 kg, dan didapat nilai beban ekuivalen sebesar 1,776 kg. Kemudian mencari beban ekuivalen dinamik yaitu dengan cara P sama dengan X kali V kali FR ditambah Y dikali FA, dan didapat nilai beban ekuivalen dinamik sebesar 2,96 kg. Kemudian adalah penentuan basic static loading rating dan basic dynamic loading rating. Besar basic static loading rating adalah sebanding dengan beban ekuivalen statik sehingga C0 sama dengan P0. Sedangkan untuk basic dynamic loading rating dapat diperoleh dari
C sama dengan P dikali L pangkat sepertiga. P adalah beban ekivalen dinamik sebesar 2,96. Kemudian L nya adalah umur bantalan yang dinyatakan dalam juta putarannya. Direncanakan untuk putaran ini sebesar 15.000 jam. Maka nilai C adalah sebesar 73 kg. Ya, kemudian selanjutnya adalah perencanaan pegas. Ya, W sama dengan 12,75 Newton dan diameter adalah 18 mm. Kemudian diameter dalamnya adalah 16 mm dan N-nya adalah 13. Ya, dan menghitung dengan geser pada pegas yaitu adalah C sebesar 1,1255 mm. Kemudian faktor tegangan Walsh pada pegas adalah sebesar 7,5. Kemudian volume kawat yaitu adalah sebesar 14,78 mm kubik. Nah, kita mencari tegangan yang terjadi pada pegas. Yang pertama adalah tegangan geser yaitu V, dapat nilai sebesar 0,142 kg mm persegi. Kemudian tegangan maksimum dalam permukaan lilitan pegas ulir didapat nilai sebesar 1,07 kg per mm persegi. Dan defleksi pada masing-masing pegas sebesar 0,015 mm persegi. Kemudian adalah konstanta pegas K sebesar 864 kg per sekon persegi per sekon kuadrat. Kemudian adalah kekakuan ya, stiffness. Kekakuan pada bekas adalah sebesar 864 Newton per milimeter persegi. Ya, selanjutnya adalah perencanaan pada umur plat gesek. Ya, momen motor poros yaitu sebesar 0,226 kg meter. Kemudian adalah momen poros kopling T2 yaitu sebesar 0,17 kg meter. Ini adalah momen benda sebelum dan sesudah start T12 ya, adalah sebesar 0,226 kg meter. Kemudian adalah GD kuadrat ya, pada poros kopling sebesar 3 kg meter persegi. Dan N kopling adalah sebesar 8.500 rpm. Kemudian TE sebesar 0,3 dan faktor keamanan kopling F adalah 1,7. Momen start adalah TA yaitu sebesar 17,6 kg mm. Kemudian TF-nya TA kali TF-nya sebesar 29,9 kg mm. Yang karakteristik membuat puntir gesek dinamis, maka dapat membuat puntir yaitu sebesar 32 kg meter atau lebih kecil dari atau lebih besar dari 29,9 km. Kerja penghubung yang diizinkan yaitu adalah sebesar 17.828 kg meter. Volume kawasan yang diizinkan atau L pangkat 3 adalah sebesar 91 cm kubik. Dipilih bahan gesek adalah damar cetak. W-nya sebesar 6 kali 10 pangkat minus 7 cm minus 3. Dalam penghubungan dari platnya adalah sebesar 8,5 kali 10 pangkat 3 Hb. Kemudian umur dalam jumlah hari adalah sekitar
2160 Hb per hari. Kemudian umur pada 360 hari setiap tahun, yaitu adalah 2600 dikali 2160 dikali 360 hari, yaitu adalah sebesar 777.600 Hb. Umur dalam jumlah hari adalah sebesar 0,10, maka kopling plat tunggal kering harus diganti tiap 3 bulan sekali. Ya, sekian dari saya dan terima kasih.